Teman-teman, sebelum mengikuti devotion, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mengikuti devotion. Biarlah Engkau membimbing kami agar kami melakukan dan mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mengucapkan ayat firman kita tertulis dari Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Psalm 25 verse 10. All the ways of the Lord are loving and faithful for those who keep the demands of His covenant. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat satu lagu pujian untuk Tuhan. Kuperlukan juru selamat. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Engkau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Turunkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami dan di hati kami masing-masing, agar kami mengerti akan firman yang disampaikan. Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat 21 dengan tema pertemuan dengan Nikodemus. Pada suatu malam datang seorang kepada Yesus. Orang itu termasuk golongan pemimpin Israel. Namanya Nikodemus. Ia seorang anggota majelis besar. Jadi, seorang yang sangat terkemuka di antara bangsa Yahudi. Ia ahli Taurat, seorang guru di antara golongan Farisi. Kita membaca bahwa ia seorang yang tenang dan hati-hati. Karena itu, tidaklah mengherankan bahwa Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Karena sukar baginya sebagai seorang maha guru agama untuk mengakui bahwa ia percaya kepada Yesus. Ia malu terhadap sahabat-sahabatnya. Ia tahu bahwa ia tidak akan dapat mengakui Yesus kalau ia belum percaya. Ia masih ragu-ragu. Sebab itu, pada sangkanya, lebih baiklah ia mengunjungi Yesus pada malam hari. Seorang diri, ia pergi ke rumah tempat Yesus bermalam. Dari luar dapat dilihatnya bahwa Yesus belum tidur. Dengan sangat pelan-pelan
ia naik tangga di samping rumah itu, terus ke sotoh di atas, karena di sanalah bilik untuk tamu. Pintu bilik itu masih terbuka. Di dalamnya ada sebuah lampu yang masih menyala. Selangkah demi selangkah, Nikodemus menghampiri Yesus. Ketika Yesus melihatnya datang, ia mempersilahkannya untuk duduk. Tak lama kemudian, mereka pun mempercakapkan hal-hal yang ingin Nikodemus ketahui. Di luar rumah itu gelap belaka. Jalan-jalan kota Yerusalem hening sekali. Nikodemus adalah seorang yang dihormati. Ia memulai pembicaraannya sebagaimana layaknya menurut sopan santun. Tidak segera dikemukakannya pertanyaan-pertanyaannya, tetapi mula-mula dikatakannya rasa hormatnya terhadap segala sesuatu yang Yesus katakan dan perbuat. "Ya Rabi," demikian katanya, "kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus berbicara pelan-pelan. Suaranya lemah lembut. Masih ada yang hendak dikatakannya, tetapi ia berhenti sebentar, seakan-akan berpikir apa yang hendak dikatakannya lagi. Banyak soal yang terkandung dalam hatinya. Satu pertanyaan yang selalu timbul dalam pikirannya. Sungguh, Yesuskah Mesias itu? Atau ia hanya seorang rabi saja? Tetapi kalau ia sungguh-sungguh Mesias, Raja Israel telah dinubuatkan itu, mengapakah tidak diperlihatkannya kerajaannya? Mengapa ia nampaknya begitu sederhana? Mengapa tidak dinyatakannya kemuliaannya? Nikodemus diam. Ia memikirkan apa yang akan ditanyakan lagi. Tetapi sebelum ia mulai lagi, Yesus mengerti apa yang terkandung di dalam hati orang itu. Ia belum mengerti kerajaan Yesus. "Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Engkau belum mengerti benar keadaan kerajaan Allah. Kerajaan itu tak dapat dilihat orang, karena kerajaan itu tersimpan di dalam hati orang-orang yang sungguh mengasihi Allah. Supaya dapat melihat kerajaan itu, haruslah engkau berubah dulu menjadi manusia lain. Dirimu yang sombong dan angkuh itu haruslah mati dulu. Engkau harus menjadi manusia baru, rendah hati dan percaya akan cinta kasih Allah. Kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Lalu Yesus menerangkan apa artinya dilahirkan kembali. Nah, anak-anak, Nikodemus adalah seorang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Alangkah indahnya jika ada lebih banyak Nikodemus di dunia ini, laki-laki dan perempuan, untuk mencari kebenaran dengan jiwa yang jujur dan rendah hati. Yesus berkata, kita harus dilahirkan kembali. Tanpa kelahiran baru, kita tidak bisa melihat atau memasuki kerajaan Allah. Nikodemus seorang yang beragama, bermoral, berpendidikan, terhormat, dan santun. Dia bahkan percaya akan asal-usul Yesus yang ilahi. Tetapi ini semua tidak cukup. Dia masih harus dilahirkan kembali. Jadi, bagaimana kelahiran kembali itu terjadi? Ini semua pekerjaan Allah. Tidak ada orang yang melahirkan diri sendiri.
Kelahiran baru adalah kelahiran dari atas, kelahiran dari Roh Kudus. Tapi untuk itu kita harus bertobat dan percaya. Kita harus mempercayai Yesus yang adalah juru selamat yang kita perlukan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami masih bisa mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, agar kami menyerahkan segala hidup kami hanyalah kepadamu. Tuhan, ajari kami Tuhan agar kami menjadi manusia-manusia baru, manusia yang percaya bahwa Engkau adalah juru selamat dalam hidup kami. Tuhan, segala kegiatan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.